belajar bersama Bapak Ibu kelas 6, ada Bu Hani, Pak Freddy, dan Pak Anto. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tema B, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Simak video berikut ini, kemudian siapkan buku kalian, belajar dengan baik dan semangat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kondisi geografis dari negara-negara ASEAN. Ada 3 negara yang akan kita pelajari, ada Thailand, Myanmar, dan ada negara Filipina. Yang pertama anak-anak, hari ini kita akan belajar kondisi geografis dari negara Thailand. Anak-anak, pada pembelajaran tema A yang lalu kalian sudah belajar tentang batas-batas negaranya ya. Sekarang kita akan mempelajari kondisi geografis yang lain. Yang pertama, dari negara Thailand ini, di sana memiliki iklim tropis. Tropis itu artinya panas anak-anak, sama seperti negara Indonesia. Selanjutnya, di sana di daerah bagian utara itu ada pegunungan. Di sana ada gunung yang tertinggi, namanya Gunung Doi Intanon. Coba kalian lihat gambar di samping ini anak-anak. Selanjutnya, negara Thailand itu dijuluki lumbung padi Asia karena di sana iklimnya sangat cocok untuk budidaya padi dan persawahan. Hasil padi di sana sangat banyak sekali anak-anak. Makanya tadi Thailand dijuluki lumbung padi Asia. Nah, di bagian barat terdapat tanah genting kera yang membentang dari utara ke selatan di tepi laut Andaman hingga perbatasan Malaysia. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tanah genting kera. Anak-anak, negara Thailand tadi beriklim tropis ya. Di sana juga memiliki hutan berkayu keras. Jenis tanamannya misalnya seperti jati. Selain itu, di sana ada pertambangan. Hasil pertambangan dari negara Thailand antara lain adalah timah dan mangan. Anak-anak tahu tidak, masyarakat di sana mayoritas beragama apa ya? Masyarakat di Thailand mayoritas beragama Buddha. Nah, di sana itu banyak sekali pagoda-pagoda, sehingga negara Thailand ini mendapat sebutan negara 1000 pagoda. Baik anak-anak, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kondisi geografis negara Thailand. Setelah ini kita akan belajar kondisi geografis dari negara-negara yang lain ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah tadi kalian dengan Pak Anto belajar tentang kondisi geografis dari negara Thailand, kita lanjutkan ke negara berikutnya halaman 119, yaitu negara Filipina. Ada yang tahu ibu kota dari Filipina? Ya betul, Manila. Silahkan amati sebentar peta halaman 119. Kurang lebih seperti itu kondisi geografis dari negara Filipina. Maka kita akan identifikasi bersama. Kita lanjutkan ke halaman 120 ya anak-anak. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 7.107 pulau. Ini cukup banyak ya, maka disebut juga sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau besar meliputi ada Pulau Luzon, kemudian ada Pulau Mindanao, ada Pulau Mindoro, Pulau Negros, Pulau Cebu, dan Pulau Palawan. Ini pulau-pulau besar yang berada di negara Filipina. Kemudian negara Filipina juga secara langsung berbatasan dengan Laut Cina anak-anak dan Pulau Formosa dari Taiwan. Kemudian di sebelah utara wilayah Laut Indonesia di bagian selatannya, kemudian Samudra Pasifik di sebelah timurnya, dan Laut Cina Selatan di bagian barat.
Kepulauan Filipina termasuk dalam rangkaian sirkus Pasifik, sehingga banyak memiliki gunung api seperti Indonesia juga. Filipina juga terkenal sebagai negara yang memiliki cukup banyak gunung-gunung berapi. Sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Kalau kita dulu punya Krakatau, itu sama juga dari permukaan bawah laut. Gunung api aktif di Filipina antara lain Gunung Mayon di Pulau Luzon dan Gunung Apu di Pulau Mindanao. Anak-anak, asal kalian tahu, dengan banyaknya gunung berapi yang dimiliki negara Filipina juga berdampak dengan iklim tropis pada negara tersebut. Kemudian kondisi dan struktur tanahnya juga sangat subur. Mirip sekali dengan Indonesia, tanah yang subur di sekitar pegunungan. Kemudian rakyat Filipina juga sebagian besar bermata pencarian sebagai petani atau berkebun. Karena tanah yang subur, maka mereka sangat memanfaatkan kondisi kesuburan tanah. Kemudian Filipina juga kaya akan hutan lindung dan lembah-lembah yang subur. Danau juga banyak di sana anak-anak. Ada Danau Laguna, Debay, di Pulau Luzon tadi ya, pulau besar ini juga cukup terkenal. Nanti juga sambil dibaca kalian memahami betul bagaimana kondisi geografis Filipina. Sebagai negara kepulauan, Filipina memiliki palung yang sangat terkenal di dunia. Palung apa anak-anak? Palung di Filipina ini Mindanao Deep ya, ini palung yang terkenal, sering dikunjungi para wisatawan juga. Memiliki panjang sekitar 1320 km dan lebar sekitar 30 km dari pusat Pulau Luzon Filipina. Ini sangat luas sekali, sehingga membentang hingga ke tenggara Pulau Halmahera, Maluku Utara di Indonesia. Bayangkan anak-anak, segitu luasnya palungnya yang dimiliki Filipina sampai membentang ke wilayah Indonesia. Titik terdalam palung Filipina adalah Galatea yang memiliki kedalaman 10.540 meter. Itu dalam. Kurang lebih itu anak-anak, nanti silakan bisa kalian pahami. Kemudian cari di internet juga boleh bagaimana kelengkapan kondisi geografis dari negara Filipina. Berikutnya kita lanjut ya nak ke negara Myanmar pada halaman 120. Anak-anak perhatikan peta negara Myanmar berikut ini ya. Masih ingatkan batas-batas wilayah negara Myanmar? Di sebelah utara berbatasan dengan negara Cina. Di sebelah timur ada berbatasan dengan negara Thailand dan Laos. Sebelah selatan ada Teluk Benggala dan sebelah barat berbatasan dengan negara Bangladesh. Nah, di negara Myanmar ini sebagian besar di sana itu berupa pegunungan dan banyak sekali rangkaian pegunungan raksasa ya. Di antaranya ada 3 pegunungan. Yang pertama yaitu pegunungan Patkai, yang kedua ada pegunungan Chit, dan yang ketiga terdapat pegunungan Arakan Yuma. Di negara Myanmar ini terdapat puncak tertinggi yaitu namanya Gunung Kokadorasi dengan ketinggian 5.881 meter. Nah, di antara pegunungan tersebut itu terdapat dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chitwan dan Sungai Irrawaddy, sehingga pada lereng-lereng pegunungan tersebut berhutan lebat seperti gambarannya berikut ini ya nak. Untuk masyarakat yang ada di negara Myanmar ini, penduduknya sebagian besar hidup dari bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Contoh hasil pertanian dan perkebunan yaitu contohnya kapas, kacang tanah, tembakau, tebu, dan kayu jati. Kalau contoh hasil pertambangannya antara lain yaitu emas, seng, tembaga, perak, timah, dan minyak bumi. Sebutan negara Myanmar yaitu Benteng Buddha yang disematkan karena Myanmar menjadi negara pertama yang menjadi tempat penyebaran agama Buddha. Selanjutnya anak-anak buka buku paket halaman 121. Di situ terdapat tabel, kita akan mengisi bersama-sama kondisi keadaan geografis dari negara Thailand, Filipina, dan Myanmar. Kita simak dulu, kita isi dulu bagian tabel pada negara Thailand. Yang nomor 1 pegunungan. Pegunungan di Thailand tadi sudah dijelaskan dengan Pak Anto ya. Ada pegunungan Kapur, pegunungan Doi Mai Salong, kalian tulis dulu. Setelah itu yang nomor 2 masih di negara Thailand yaitu dataran rendah di sana, contohnya dataran rendah di Sungai Chao Phraya.
Nomor 3, dataran tinggi yang ada di negara Thailand, yaitu dataran tinggi Surat. Nomor 4, sungai yang ada di negara Thailand, contohnya Sungai Chao Phraya. Dan yang nomor 5, gunung yang terdapat di negara Thailand, yaitu Gunung Toi Itamon. Kalian tulis ya pada bagian kolom negara Thailand. Untuk selanjutnya pada negara Filipina dan Myanmar, kalian bisa salin tabel berikut pada paket. Setelah tadi kalian selesai mengisi tabel pada halaman 121, di bawahnya terdapat 5 pertanyaan. Jangan lupa kalian isi dan tulis pada buku paket, boleh ditulis pada buku tulis juga boleh. Kita lanjutkan ya anak-anak. Setelah tadi kalian sudah belajar tentang 3 negara beserta letak-letak geografis dan kondisi alamnya, kita lanjut ke halaman 121 bagian bawah menjelaskan prosedur pembuatan iklan. Kemarin juga sudah belajar bagaimana membuat iklan dan contoh-contoh iklan yang baik tentang keindahan alam Indonesia. Nah, bagaimana cara membuat iklan yang baik? Tolong dipahami nanti sekaligus dicatat. Yang pertama adalah sebaiknya iklan menggunakan kalimat yang jelas dan persuasif, mudah dipahami oleh semua orang yang melihat atau membaca. Kemudian yang kedua, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Ya, tidak boleh menyinggung siapapun atau menjelek-jelekan pihak lain. Dan yang ketiga, harus menarik. Iklan harus menarik dari segi kalimat, warna, gambar mungkin, supaya dapat menarik perhatian orang. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Kemudian nanti anak-anak silahkan mengerjakan bab G, bermain teka-teki silang. Itu kaitannya tentang tadi keadaan alam dan geografis dari 3 negara. Silakan nanti diisi langsung di buku paket juga boleh. Oke, paham ya anak-anak? Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang kondisi geografis negara ASEAN dan juga unsur-unsur dalam pembuatan iklan. Coba sekarang anak-anak refleksikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, apakah anak-anak selalu merawat bentang alam ciptaan Tuhan? Coba, apakah kita selalu merawat ciptaan Tuhan? Yang kedua, apakah anak-anak dapat mempresentasikan iklan dengan percaya diri? Nah, setelah tadi anak-anak berefleksi, sekarang ada aksi-aksi yang akan kita kerjakan anak-anak. Anak-anak harus turut menjaga kebersihan lingkungan dari sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Lalu yang kedua, anak-anak akan lebih percaya diri ketika melakukan presentasi di depan kelas. Begitu ya anak-anak? Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita belajar pada hari ini. Tetap semangat ya dan selalu belajar, karena tanggal 14 nanti kita akan PTS semester 1. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.